أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah pengawasan menjelang berbuka puasa wonten ing sonten menika ingkang berbahagia, monggo pengawasan wonten ing sonten menika kita mulai menika sampun jam seperempat lan sonten menika mestinipun ingkang maringi pengawasan Ustaz Haji Sumanto, anak yang ternyata jadwalipun double kalian wonten ing santren. Pramila monggo kita lajengaken kemawon sampun dipun tilari bukunipun kumpulan hadis Bulughul Maram. Menawi mboten lepat ngantos umugi hadis nomor 1580. Kita lajengaken hadis nomor 1581. Ustaz Nurul bantu terjemahannya. Ini mic-nya. Bukunya di sana ada ya. Monggo dipun pika ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita mulai hadis ingkang nomor 1581. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayy. Bener ya? Karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifaro akhrajahul arba'atu ilal Nasa'i wa sahahahul Hakim. Lawang selimale monggo dipun simak. An Salmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi ayyaruddu huma sifaro akhrajahul arba'atu illa Nasa'i wa sahahul al-ahkam. Monggo Mas Nurul dipun waos terjemahanipun. Dan disebutkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu pemaaf dan pemurah. Dia akan lalu berhadapan bila ia mengatakan kepadanya, lalu ia mengembalikannya mengatakan riwayat
Imam 4 selain Nasai hadis sampai menurut hadis. Nggih, hadis menika saged dipun pahami bilih menawi kita berdoa kepada Allah, nyuwun kepada Allah, memohon kepada Allah, wonten niku dipun ngendikaken Allah itu pemalu dan pemurah. Maksudipun menawi hambanipun berdoa kanthi berdoa ingkang saestu syarat-syaratipun dipun penuhi, syarat berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doa itu. Tidak akan membiarkan hambanya mengangkat tangan kosong, tidak dikabulkan. Dan Allah itu maha pemurah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, insya Allah akan aku penuhi. Tentu saja anggenipun berdoa memenuhi syarat-syaratipun, syarat berdoa. Nyuwun anak-anak dumateng Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukannya, langsung saja nyuwun dumateng Allah. Lajeng ternyata juga bersih dan suci, baik itu pakaian maupun makanan. Di sana juga ketika akan ada orang yang berdoa tapi dengan badan yang kotor, pakaian yang tidak bersih, kemudian juga makanannya tidak halal. Nah, itu akan menjadi penghalang dikabulkannya doa. Terus Allah malu karena Allah itu maha pemurah. Berarti insya Allah setiap kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah, dan itu menjadi suatu ibadah. Kalau ini sampai dibuktikan doa maupun ibadah. Doa itu adalah ibadah, rohnya ibadah. Sehingga monggo setiap saat, setiap waktu, apalagi waktu-waktu akhir bulan Ramadan ini banyak waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa, antaranya antara azan iqamah, kemudian setelah sholat, di akhir malam, akhir sepertiga malam, apalagi kita sambil makan sahur, sebelum makan sahur, jangan kita lewatkan untuk berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah malu kalau hambanya mohon itu dengan mengangkat tangan tanpa dikabulkan oleh Allah. Hanya saja perlu disadari, Allah mengabulkan doa itu kemudian tidak langsung minta dikabulkan. Berbagai macam Allah mengabulkan doa. Ada yang langsung dengan waktu dekat dikabulkan, ada yang ditangguhkan, ada yang diganti dengan karunia yang lain. Maksudnya mestinya mendapatkan suatu musibah dihindarkan dari musibah. Dan ada yang menjadi simpanan di yaumil akhir. Nah, yang mesti dikabulkan itu yang menjadi simpanan di yaumil akhir itu malah yang nanti akan kita menjadi investasi nanti di yaumul kiamah. Ternyata doa kita dikabulkan nanti malah lebih baik itu daripada dikabulkan di dunia, tapi nanti di akhirat sudah tidak dapat lagi ya. Jadi tidak akan ada ruginya kita berdoa, mesti dikabulkan. Bisa langsung dikabulkan di dunia dengan segera, tapi ada juga yang ditangguhkan waktunya, mungkin 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun baru dikabulkan. Kita yakin. Tapi ada yang menjadi simpanan di yaumil akhirat. Ternyata doa kita ketika di dunia kita ini menjadi simpanan pahala di yaumil akhirat. Kita tidak akan rugi, tidak akan kita berdoa apabila doa kita itu betul-betul langsung pada Allah dengan ikhlas dan tidak dicampuri dengan kesyirikan. Maka kira-kira
pengertian saking hadis menika mekaten memberikan semangat kita untuk senantiasa berdoa. Langkung-langkung wonten ing bulan Ramadan menika baik di waktu siang, di waktu malam, di waktu-waktu yang memang dianjurkan kita untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan inti berdoa sampai doa aturaken kula ternyata inti berdoa itu ampunan Allah. Setelah saya ketika kita membaca tuntunan doa, zikir dan doa majelis tarjih, inti doanya itu kalau diampuni dosa kita, itu karena akan menjadi rahmat bagi kita. Maksudnya yang utama itu kalau dosa-dosa kita diampuni itu adalah inti daripada doa. Sedangkan doa-doa yang dunia ini sebenarnya doa-doa yang kecil saja. Inti daripada doa kalau kita itu diampuni oleh Allah kesalahan dan dosa kita, itu akan membuka pintu terbukanya rahmat dari Allah yang lain. Kita lanjutkan hadis 1580 an Asy'ar radhiyallahu an Usyar wa an Usyar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadaihi bid du'a lam yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajhahu akhrajahu Tirmidzi walahu syawahidu minha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadaihi fit du'ai lam yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajhahu akhrajahu Tirmidzi walahu syawahidu minha. Terjemahanipun Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa tidak mengembalikannya sebelum mengusapkan wajahnya. Riwayat Tirmidzi. Disebut banyak hadis di antaranya apabila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa, jadi diriwayatkan dari Umar ya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, bila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa tidak akan mengembalikannya sebelum mengusapkan wajahnya. Ini termasuk dalam adab berdoa ya. Itu memang ada tuntunannya ya. Ketika kita berdoa kemudian diusapkan pada wajah kita. Itu ada hadisnya ini kita melakukan itu ada dasarnya. Ketika kita berdoa kemudian setelah selesai diusapkan pada wajah. Rasulullah memberikan contoh untuk mengangkat kedua tangannya waktu berdoa dan tidak akan mengembalikannya sebelum mengusapkan wajahnya. Jadi diusapkan pada wajahnya. Itu termasuk di dalam adab kita berdoa. Kita lanjutkan 1583 haditsun il Abbas an Abi Dawud wa majmu'uha yaqtadi annahu haditsun hasanun. Terjemahannya apa Mas? Tadi kok pendek? Selainnya
yang semuanya menilai bahwa hadis tersebut hasan. Oh, ini kan kaitannya kali hadis di atasnya kalau penjelasan ibu ini. Ada penjelasan hadis yang lain dari Ibnu Abbas bahwa riwayat Abu Dawud dan selainnya yang semuanya menilai hadis bahwa hadis tersebut hadis hasan. Jadi nilai-nilai hadisnya hasan, ada hadis sahih atau hasan ya. Niko derajat hadisipun ya, di atas dalam hadis hasan. 1584 wa an Abi Mas'ud wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Terjemahan pun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Riwayat Tirmidzi dan Sahih terus menurut Ibnu Hibban. Hadis menika memberikan penjelasan saking Ibnu Mas'ud Rasulullah ngendika sesungguhnya orang yang paling dekat denganku dengan Rasulullah ya, nanti di hari kiamat ialah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, solawat kepada Nabi, paling banyak bersolawat. Wonten ing mriki solawat ya setiap hari kita mesti bersolawat ya. Setiap sholat ada pembahasan baca sholawat. Ketika berdoa juga didahului dengan sholawat. Jadi ketika berdoa kita membaca hamdalah bersyukur, kemudian membaca sholawat, kemudian baru juga berdoa. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat, membaca sholawat Nabi. Memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan sholawat kepada Nabi. Pengertiannya mengatakan ya, kita memohon kepada Allah agar Allah itu mencurahkan sholawat dan salam kesejahteraan dan kepada Nabi. Semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka nanti di yaumul qiyamah kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Paling orang yang paling banyak membaca sholawat. Pengertian sholawat waktu ini setelah saya baca ternyata tidak hanya ucapan, tidak hanya ucapannya saja, tapi pengertian sholawat di sini ya kita selain ucapan itu dipraktekkan dengan amal perbuatan. Kita meninggikan agama Allah, menyiarkan agama Allah, mendirikan masjid, meramaikan masjid. Ini walaupun kita tidak mengucapkan salawat itu sudah kita bersolawat. Jadi dalam pengertian salawat tidak cukup hanya dengan ucapan. Jadi pemahaman walaupun di sini mengucapkan salawat, tapi pemahaman untuk saya baca zikir doa hasbi asyidiki pengertian sholawat menikah ya kita membaca sholawat juga bagaimana kita itu menyebarkan agar agama Islam itu bisa berkembang di seluruh dunia ini. Bagaimana ajaran Islam itu bisa kita laksanakan, itu kita berarti bersolawat dengan benar. Jadi tidak cukup banyak ucapannya ya, sebab kadang-kadang hanya terpancing pada banyaknya ucapan sholawat. Bukan itu, bahkan kadang-kadang digunakan untuk hal yang tidak benar ucapan sholawat. Membaca sholawat jauh rezekinya aja. Kita baca sholawat karena mencari ridho Allah, bukan hanya untuk mencari dunia.
mencari ridha Allah dengan ikhlas dan ridha, karena itu dapatnya bukan untuk kepentingan dunia. Ini dan pengertian baca salawat tidak hanya ucapan, tapi bagaimana kita menjalankan syariat Islam, kemudian juga ikut menyebarkan agama Islam. Itu kita berarti bersolawat dengan mohon kepada Allah agar Allah mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi. Niku sagedipun maos mengenai zikir dan doa asbi-asbi tentang masalah solawat, termasuk ucapan-ucapan solawat yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1854 ini pentingnya kita memperbanyak solawat, dan nanti di yaumul kiamah akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Namun demikian perlu kita pahami, sholawat tidak hanya cukup dengan ucapan, tetapi dengan amal perbuatan dalam rangka kita menyebarkan, berdakwah, menyebarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah kita berikhtiar berusaha menjalankan apa yang menjadi syariatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau mengikuti sunnah-sunnahnya semampu kita. Kita lanjutkan 1585. Wa an Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari an yaqulul abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta akhrajahul Bukhari. Monggo Mas. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permohonan ampun dan istighfar yang paling utama ialah seorang hamba membaca yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang benar menciptakan diriku, aku hambamu, aku selalu berada dalam ikananmu dan perjanjianmu selama aku mampu. Aku berlindung kepada dari kejahatan yang aku berbuat. Aku mengaku kepadamu dengan dosaku, maka ampunilah aku, sebab tiada yang akan mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Jangan lupa kalau kita ini sampai hafal ya. Nah ini waktu hadis beliau itu tahu betul bahwa itu ternyata dari hadis ya, bukan dari Al-Quran. Sayyidul istighfar ya. Sayyidul istighfar itu artinya apa? Sayyidul istighfar bapaknya apa? Sayyidul ya, penghulunya istighfar ya. Penghulunya istighfar. Jadi bacaan istighfar itu banyak sekali ya. Yang kita biasanya astagfirullahaladzim. Misalnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu bacaan istighfar. Dalam Al-Qur'an juga banyak ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi
Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lanjut di Al-Qur'an ada lagi, Rabbana innana amana waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, itu juga bacaan istighfar. Nah, di sini termasuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang dimaksud dengan sayyidul istighfar adalah bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku laka bi nikmatika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya yakin sudah banyak yang hafal, sebab dulu mulai dari zaman Ibn almarhum Mbak Iska sebuah ini diturunkan ketika kita membaca Al-Ma'surah, apal kabeh. Ini saya kadang-kadang soal lali. Padahal itu turunannya kalau bisa dibaca minimal pada waktu pagi dan sore. Untuk zikir pagi dan sore itu dibaca. Monggo Pak, setelah sholat atau setelah subuh itu dibaca sayyidul istighfar. Itu termasuk zikir yang supaya dibaca setiap pagi dan sore. Kalau bisa ya diistiqomahkan walaupun hanya ya, dan tidak harus seluruh bacaan Al-Ma'surah itu gitu ya. Boleh 2 atau 3 tergantung waktunya. Kalau memang seluruh waktunya ada ya seluruhnya monggo. Untuk sayyidul istighfar ini untuk bisa kita baca. Karena itu termasuk permohonan ampun kepada Allah baik pagi dan petang. Bahkan Rasulullah memberikan contoh setiap hari itu lebih dari 100 atau 10 membaca istighfar. Nah, ini contoh istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Monggo saya hanya mengingatkan ya, monggo kita praktekkan untuk mohon ampun baik di waktu pagi dan di waktu petang bacaan istighfar ini ya. Dalam hadis lain disebutkan gitu, ketika kita baca sayyidul istighfar di pagi hari dan dibaca dengan penuh pengertian dan ikhlas hanya karena Allah kok meninggal dunia, maka akan dicatat menjadi ahli surga ya. Kita membaca istighfar pada malam hari, kemudian pada paginya hari kita meninggal. Ketika kita membaca istighfar itu betul-betul karena Allah, boleh niatnya ikhlas ya, penuh dengan pengertian, maka pengertian itu dipahami kalau sehingga Allah menjanjikan Rasulullah ketika akan dicatat menjadi ahli surga. Berarti kan itu termasuk sebagai ikhtiar kita dalam rangka kita berusaha supaya hidup kita ini husnul khotimah. Oleh sampun kula aturaken beberapa bagaimana kita mencapai husnul khotimah yang disampaikan oleh Pak Jumari. Utai Pak pimpinan wilayah Osman Tali. Ternyata memang salah satunya istighfar. Kalau disana mengatakan yang pertama menjaga memelihara takwa. Ketakwaan ini supaya dijaga, dipelihara dan ditingkatkan. Nah, puasa ini kan juga termasuk dalam rangka meningkatkan takwa. Ketakwaan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita ini dijaga, disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan takwa di dalam hati kami. Kemudian dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan. Dalam meningkatkan takwa ternyata Allah memberikan metode puasa setiap tahun sekali dengan puasa Ramadan. Untuk itu meningkatkan takwa yang sudah kita miliki.
yang sudah kita jaga, ya, yang sudah kita pelihara. Nah, semoga tidak hanya dijaga dan dipelihara tapi bisa meningkat. Itu salah satu ikhtiar supaya kita husnul khotimah. Ingkang nomor kalih rugi sampun kula aturaken istiqomah dalam memelihara, menjaga, meningkatkan itu ya istiqomah sedikit tapi terus ajak. Sholat jamaah kita jaga terus, ya. Sholat sunnah kita ikhtiarkan terus. Kecuali kita sakit di dalam hadis dikatakan kalau setiap hari kita sholat sunnah alhamdulillah sakit itu kadang langsung dihitung sholat sunnah. Nah, ini kan karena pentingnya istiqomah. Kemudian di antara berikutnya adalah kita supaya menjaga kejujuran dan kebenaran. Ya, keempat, kemudian supaya senantiasa istighfar. Berarti kan mohon ampun. Maksudipun setiap kita melakukan kesalahan segera mohon ampun. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Supaya cepat-cepat mohon ampun. Itu supaya dosa itu tidak bertumpuk dan menjadikan hati kita ada bintik hitam yang banyak. Kalau nanti sudah bintik hitam yang banyak di hati kita banyak, itu nanti tertutup sehingga petunjuk Allah akan sulit masuk. Ini diantaranya pentingnya istighfar. Monggo mana mau sayyidul istighfar, mau bacaan istighfar yang ada dalam Al-Quran, bagus sekali. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu sekaligus kita membaca sudah ada nilai pahalanya. Terus tidak hanya satu dua bacaan istighfar yang diturunkan oleh Allah, baik itu dalam Al-Quran maupun wonten ing hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sebenarnya malih ini sudah hafal, tinggal mempraktekannya dan mengistiqomahkannya. Saya yakin. Bagaimana bisa istiqomah? Hadis 1526. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haulain kalimati khina yamsi wa khina yusbihu Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati wa fatni min baini yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an urtala min tahti. Akhrajahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Sahihatu Hakim. Monggo terjemahanipun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat ini ketika petang dan pagi. Itu yang artinya, ya Allah, aku mohon keselamatan dariku dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah kekhawatiranku, jagalah diriku dari depanku, belakangku, sebelah kananku, sebelah kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung dengan karunia-Mu dari bahaya yang datang dari bawahku. Riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, hadis sahih menurut Hakim. Jamaah rahimakumullah, menika hadis juga berisi tuntunan doa dan juga ini dianjurkan dibaca setiap pagi dan petang. Jadi ada khina yamsi wa khina yusbi. Setiap pagi dan petang, dan ini doanya lebih rinci. Nah, bisa ketipun bawas lebih rinci. Sampun hukum
di Sumatera penjelasan tentang hadis dari Bulughul Maram tentang doa-doa yang bisa kita praktekkan baik itu di waktu pagi dan petang taman ini. Begitu laksanakan maupun sana sebentar oleh Pak Manto mungkin baca ketipun Pak Sulaiman. Jadi terus ke Sumatera kira-kira nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله